Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kondisi stres dapat mempengaruhi kemampuan kita dalam membuat keputusan yang tepat. Kali ini kita akan membahas bagaimana tetap tenang saat dalam situasi stres. Saat stres, tubuh kita mengeluarkan hormon yang mengganggu pemikiran rasional dan logis. Namun, hormon ini membantu kita bertahan hidup dan menghindari bahaya. Mungkin itulah sebabnya kita sering membuat keputusan yang salah saat stres karena pikiran kita tidak jernih. Namun, ada latihan menarik yang bisa membantu. Bagaimana jika kita memikirkan sebuah kegagalan? Kita dapat mengenali kegagalan yang mungkin terjadi di masa depan sebelum terjadi. Seperti analogi kisah berikut ini. Beberapa tahun lalu, Denny pernah mengalami situasi di mana kuncinya tertinggal di rumahnya setelah pulang tengah malam dari kunjungan ke teman di kota lain. Denny mulai berkeliling, mencoba setiap pintu dan jendela. Namun semuanya terkunci rapat. Dia memutuskan memanggil tukang kunci, tetapi itu akan memakan waktu. Dia juga tidak bisa kembali ke rumah temannya untuk menginap karena keesokan harinya ada penerbangan ke Eropa karena terdapat proyek besar. Dengan paspor dan koper yang tertinggal di rumah. Dengan keputusasaan, Denny memecahkan kaca jendela ruang bawah tanahnya dengan batu. Setelah membersihkan pecahan kaca, ia merangkak masuk dan menutup jendela yang retak menggunakan sebuah papan. Saat menuju bandara, ia merencanakan untuk memperbaiki jendela dengan kontraktornya. Ini mungkin mahal, tapi lebih baik daripada memanggil tukang kunci di tengah malam. Saat stres, otak melepaskan hormon mempengaruhi respon tubuh terhadap stres secara fisik dan batin. Denny kurang tidur dan khawatir harus menghadapi cuaca dingin di Eropa. Kekhawatiran tentang jendelanya membuat stres. Lalu ia menyadari bahwa paspornya tertinggal di rumah tepat sebelum check-in. Dia terburu-buru pulang kembali ke bandara dan meskipun berhasil menaiki pesawat, kursinya telah diberikan kepada orang lain. Akibatnya, Denny mendapat kursi baru yang tidak bisa dimundurkan dekat toilet untuk penerbangan 8 jam tanpa tertidur. Semua peristiwa itu membuatnya mempertimbangkan apakah ada cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu. Apakah dia bisa menemukan cara untuk mencegah kejadian buruk atau mengurangi resikonya agar tidak menjadi bencana besar. Sesampainya di Eropa, Denny mulai mengerjakan proyek bersama timnya. Dari situ, ia merencanakan langkah untuk menghindarinya atau mengurangi kegagalan. Pola pikir ini juga berguna saat membuat keputusan besar di dalam hidup seperti terkait kesehatan, kesejahteraan, dan hubungan sosial. Tidak sepatutnya membuat keputusan saat stres karena itu bisa mengaburkan pikiran Anda. Mungkin di kemudian hari Anda akan menyesalinya. Tips lain, saat di rumah, tetapkan tempat untuk barang yang mudah hilang. Solusinya, kita harus memiliki tempat khusus untuk setiap barang yang penting bagi kita. Misalnya, tempat kunci dekat pintu untuk semua kunci penting, atau tempat tertentu untuk meletakkan paspor dan sebagainya. Dengan begitu, setiap kali kita membutuhkan barang itu, kita tahu di mana mencarinya. Kesimpulannya, pertama, dalam kondisi stres, otak melepaskan hormon yang mempengaruhi respon tubuh terhadap stres secara fisik dan batin. Detak jantung meningkat, tetapi kemampuan berpikir kita terganggu.
Kedua, metode berintuisi. Biasanya digunakan dalam bekerja untuk mengenali resiko yang bisa membuat kerjaan itu gagal. Dari situ, kita dapat merencanakan untuk menghindari atau mengurangi dampak kegagalan. Dan ketiga, menyimpan barang penting pada tempatnya memiliki manfaat besar. Salah satunya, kita bisa dengan mudah menemukan barang yang dibutuhkan saat kondisi mendesak. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.